Silakan teman-teman kalau mau bertanya jawab. Oke, kita buka untuk sesi pertama 3 orang, mungkin 2 dari sini, 1 dari sini ya, Mbak. Tolong sebutin dari mana dan namanya siapa. Terima kasih. Mikrofonnya bisa dipakai. Dari bisnis, apakah tadi itu bisa disimpulkan bahwa tidak masalah apakah itu di bawah langsung presiden atau untuk kementerian sendiri, tapi yang penting adalah memperbaiki tax administration, juga tidak hanya dibutuhkan mengelola pajak yang baik, tapi juga tools yang memadai gitu kan. Oke. Satu lagi, Pak. Pertanyaannya itu kan statement. Perlu, apakah perlu? Oh iya. Esa dari Sindo. Kemarin pas buka Esa dari Sindo Pak. Kemarin pas buka puasa kan agak bicara ngobrol lumayan dengan Pak Hatip soal ini ya Pak ya. Kan katanya sebenarnya kalau dipisahkan seperti di Amerika itu kan tax administration kita nggak dibebani dengan tax ratio ya istilahnya ya, tapi hanya sebagai kolek saja tugasnya. Kemudian sebenarnya kalau saya menangkap dari keinginan Pak Hatip sama Pak Badar kan tetap aja di bawah Kementerian Keuangan, tetapi dipisahkan seperti bukan PNS ya pegawainya, dan si reward and punishment-nya ini kalau dipisahkan itu sebaiknya seperti apa? Makasih. 2 pertanyaan berarti ya. Reward and punishment buat siapa? Ya Pak. Pegawai pajak. Ya mungkin kan kayak di bea cukai, mungkin ketika ada penangkapan dia dikasih reward. Oke. Mungkin dari sisi kiri ada, kalau belum ada ya, Mbak, silakan. Terima kasih, saya Sela Pak dari kantor Berita Antara. Beberapa waktu lalu saya bicara dengan konsultan pajak. Dia bilang sebagai tax administration itu seharusnya, mungkin kita bicara di sini tax administration di Indonesia itu harusnya hanya memungut pajak gitu Pak. Nah sementara untuk fungsi membuat kebijakan, membuat aturan dan penegakan hukum seperti di pengadilan pajak itu harus dipisahkan dari fungsi tax administration sendiri. Itu menurut Bapak gimana? Apakah memang pembuat kebijakan dan penegakan hukum pajak itu seharusnya ada di tax administration atau memang dipisah? Terima kasih. Oke, mungkin 3 dulu biar bisa di. Baik, saya tidak mau menggunakan istilah menurut saya ya. Karena kalau memberi jawaban atas pertanyaan yang academics, kalau menurut saya kan subjektif sifatnya. Mengenai memperbaiki pengelolaan itu membutuhkan tools. Saya percaya itu iya, karena dimanapun pengelolaan sesuatu administrasi, apakah itu pajak atau yang lain, tetap membutuhkan instrumen-instrumen untuk menjalankan, untuk undertaking. Oleh karena itu, soal di bawah presiden atau bukan, itu kan sebenarnya kalau kita bicara di bawah presiden atau bukan tuh jadi gagal nih. Kalau bicara di bawah presiden atau bukan, kita sebenarnya bicara tentang apa? Satu, manajemen, ya kan? Presiden, kalau kita bilang dia di bawah presiden, berarti presiden sebagai lead of the organization kan, menjadi top manajemen. Butuhnya top manajemen untuk presiden apa? Mungkin yang berpikiran demikian, berpikiran soal governance-nya supaya bisa diawasi dan sebagainya. Tapi dalam pandangan yang positif juga, concern tentang itu juga harus ada di tangan presiden. Tapi sebenarnya concern tentang penerimaan pajak sebagai sebagai darahnya suatu negara, itu harusnya concernnya keseluruhan elemen dari negara ini. Karena penerimaan pajak itu akan menjadi sumber capacity-nya pemerintah untuk mensuplai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu harus bisa dijawab oleh masyarakat sendiri dengan cara bentuk partisipasi finansialnya. Kenapa? Ini kaitannya dengan penegakan hukum. Kenapa ada penegakan hukum? Saya pikir kalau kita bicara penegakan hukum, itu bicara tentang unsur yang disebut keadilan. Bagaimana making sure bahwa semua orang tuh menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang.
harus ada elemen penegakan hukum. Di dalam tataran negara kita, penegak hukum itu kan ada polisi, jaksa. Tapi dalam instrumen penegakan hukum ada pengadilan. Karena pengadilan maksudnya juga sebagai unsur dalam mekanisme penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara tax administrations, yang dimaksud dia hanya mengadminister saja, ya memang itu. Tapi ketika mau masuk ke proses penegakan hukum, dia pindah ke penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara pengadilan dalam pengertian sebagai instrumen negara untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, ya kan? Berarti pengadilan tempat masyarakat mencari keadilan, kan gitu. Nah, kalau di pengadilan pajak di banyak negara, sebenarnya situasinya sudah the state of against seseorang. Itu ketika negara exercise kekuasaan untuk menagih pajak. Contoh, ada orang nggak bayar pajak, dia menjadi delinquent, hutangnya orang itu, tagihan negara dilimpahkan pengadilan, sehingga pengadilan bisa menuntut orang itu untuk bayar. Tapi sebaliknya, kalau seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat pemerintah, yang dalam hal ini tax administration, maka dispute-nya antara wahil itu maka against the state, bukan lagi lawan pajak, melawan negara. Sehingga pengadilan pajak itu sebenarnya menjamin bahwa hak masyarakat sebagai elemen dalam satu negara dijamin keadilannya, tidak disewenang-wenangi oleh kekuasaan yang memajaki. Nah, ini apakah ini fortunate atau unfortunate? Di Indonesia sistem pengadilan pajak, sistem pengadilan pajak kita kan tidak di bawah struktur pengadilan, tidak tunduk pada undang-undang pengadilan, undang-undang kehakiman, Pak, ya kan? Tidak tunduk pada itu, sehingga dia masih menjadi pengadilan yang sifatnya pengadilan administratif, yang isunya sangat spesifik, tidak sembarang kasus ada di situ, hanya khusus kasus pajak. Kalau di negara lain yang staging, ada proses ketika masyarakat merasa keberatan, dia masuk proses keberatan. Ketika keberatan ini dia merasa tidak puas, naik ke appeal. Ketika appeal ini dia tidak puas, masuk ke court. Court ini tiga tingkat, tapi ada appeal. Jadi ketika tax administration yang menangani, ya masih birokrat yang menangani, prosesnya keberatan. Kalau keberatan sudah tidak bisa tangani lagi, naik ke appeal, di mana ada pihak lain yang menjadi peserta dalam sidang appealnya. Ada yang disebut dengan misalnya dunia usaha ikut di situ atau yang lain. Ketika di appeal ini tidak puas, dia masuk ke pengadilan yang 3 tingkat, baru masuk ke pengadilan umum. Ada negara yang melalui sistem itu. Jadi sistemnya seperti apa itu kan tergantung negara yang milih yang efisien. Tapi yang paling penting sistem itu untuk, kalau pengadilan pajak yang maksud tadi, untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Nah, saya tidak paham orang ini berbicara seperti ini dalam ilmu apa. Kalau dia bicara tentang ilmu hukum, karena dia bicara tentang fungsi penegakan hukum. Tapi kalau kita bicara tentang fungsi kebijakan dan fungsi administrasi, sekarang sudah pisah. Tax policies sekarang sudah di Kementerian Keuangan, ditangani BKF. Tax administration sekarang ditangani oleh DJP. Policies di set, administration ini sebenarnya hanya undertaking, menjalankan saja, gitu, Mbak Selo. Nah, terus sekarang Mbak Elsa, ya, kalau dipisahkan tax administration tidak dibanding dengan tax ratio, itu sebenarnya akibat. Dan sebenarnya kalau kita bicara tax ratio, itu that is not the per se business of tax administration. Karena apa? Ini ada kesalahan peredaran juga di negeri kita. Selama ini, masa-masa lalu ya, sampai sekarang, itu kan klaimnya dalam penerimaan pajak itu adalah prestasinya. Karena tadi Mbak Elsa kan bicaranya reward and punishment. Prestasinya tax administration, prestasinya DJP. Padahal kalau kita memandangnya lebih wise, kita akan lihat di komposisi penerimaan negara, berapa persen dari total penerimaan itu yang totally controlled, under control by the tax administration. Jadi berapa persen dari penerimaan negara yang 100% controlled, dikendalikan oleh DJP. Saya kira tidak akan lebih dari 2%. Berarti yang 98% itu kan yang tidak secara langsung dikendalikan oleh DJP.
Contohnya kan penerimaan yang dari SKP itu ketetapan pajak tidak dikendalikan sebelumnya, berarti itu di area di mana masyarakat decide to pay, masyarakat berkontribusi, bisa bayar seikhlasnya, bisa bayar dengan ikhlas, bisa juga nggak bayar, ya kan gitu. Nah, kalau kita bicara masyarakat yang tidak termasuk dalam tax net, jadi dia tidak terekspos pada transaksi yang akan kena pajak, ya kan? Bagaimana bisa membuat mereka membayar pajak, kan gitu? Itu sudah bukan lagi ranah di mana 100% itu dikendalikan oleh pajak, DJP. Ada profesi penunjang, akuntan publik, konsultan pajak. Ada dunia pendidikan yang mendidik masyarakat untuk mengetahui dan menyadari kenapa saya perlu bayar pajak. Ada aparat penegak hukum. Saya maksud aparat penegak hukum gini, penegakan hukum yang buat orang tidak berani melanggar, ya, itu juga dipengaruhi oleh hadirnya penegak hukum, kan itu. Seberapa jauh sih penegak hukum hadir dalam keadaan orang tidak membayar pajak? Saya beri contoh. Di Amerika, kewajiban untuk mencatat pembukuan itu menjadi kewajiban dari masyarakat, meskipun itu kaitannya dengan pajak. Nah, setiap orang berjualan harus punya cash register. Kalau ada toko yang nggak pakai cash register, berarti dia bisa menyembunyikan omsetnya, kan? Bayar pajaknya bisa nggak benar. Nggak nunggu petugas pajak datang, polisi lihat, kamu jualan punya toko, mana kamu pakai cash register? Itu udah violation of the law. Nggak harus nunggu orang pajak datang. Sehingga kita bisa lihat bahwa elemen-elemen lain pun punya urusan dengan pajak. Kemudian ada seseorang yang melakukan transaksi di atas 5.000 US dollar. Ya. Kewajiban yang bertransaksi dalam ini penjual melapor pada IRS. IRS dia nggak lapor, si penjual nggak lapor. Dia ada transaksi 5.000 US dollar. Ketemu sama akuntannya, Anda ini ada orang belanja tunai 5.000 dolar, gitu. Anda nggak lapor ke IRS kok, gitu. Jadi problem. Kemudian dia setor ke bank tunai di atas 5.000 dolar. Banknya nanya, dari mana kamu setor tunai 5.000 dolar? Saya jual bawa mobil saya. Kok kamu udah lapor IRS belum? Nanya. Sehingga concern tentang yang namanya compliance itu akan menjadi concernnya seluruh elemen dari suatu negara, gitu. Oleh karena itu, bicara tax ratio menjadi terlalu naif. Karena tax ratio itu adalah korelasi antara penerimaan pajak dengan PDB. Seolah-olah korelasi antara penerimaan pajak dan PDB itu adalah tanggung jawabnya DJP dalam ini, gitu Mbak. Nah terus itu jadi oke lah. Itu sebenarnya lebih pada ranah politik ketika tax ratio itu menjadi political issue ketika membahas anggaran di DPR, kan. Ranahnya lebih political issue, gitu. Sekarang gini deh, DJP ini semua orang yang kerja jungkir balik. Kita making sure kerja jungkir balik tiap hari. Terus tax ratio tidak tercapai. Apakah akan masih dipersalahkan? Kan nggak bisa juga. Karena tax ratio itu GDP, penerimaan pajak bukan di GDP. Pada penerimaan pajaknya ada elemen-elemen lain. Itu komentar saya tentang hal itu, ya. Tapi ini komentar akademiks. Dalam pengertian gini, kita bisa cek di literatur apakah tax ratio itu memang urusan yang satu tax administration atau urusan pemerintah secara keseluruhan. Itu di literatur bisa dibaca. Kemudian reward and punishment. Reward and punishment kan instrumen administratif untuk mendorong produktivitas. Meskipun reward and punishment itu sebenarnya lebih pada di manajemen model yang udah lewat. Karena di manajemen model yang hidup dalam lingkungan market ekonomi adalah kompetitif. Siapa yang kompetitif dia yang maju. Bukan soal reward and punishment-nya. Lu kalau nggak kompetitif lu nggak maju. Lu nggak lebih unggul dari temen lu nggak maju. Yang dikejar orang itu achievements, bukan rewards. Nah, tapi memang di level tertentu rewards harus perlu. Nah, punishment ini kalau menurut saya bukan bicara tentang produktivitas. Punishment itu adalah bicara ranah governance. Kalau Anda langgar kode etik Anda kena punishment. Bukan soal achievement, gitu loh, Mbak Esa. Rewards itu soal
pay off kalau orang menjadi produktif, orang menjadi berprestasi. Punishment itu soal pay off kalau orang melakukan pelanggaran, dihukum. Jadi itu memang manajemen masih pakai psikologi anak-anak. Kamu kalau baik nanti ibu kasih permen, kamu nggak baik ibu jilid tuh, ibu jewer loh gitu. Reward dan punishment. Tapi ketika kita bicara di manajemen yang lebih ranahnya udah lebih modern, yang diomongin bukan reward dan punishment. Let's compete, gitu ya. Mari kita berkompetisi. Para wartawan, ya kan yang ada bukan reward dan punishment. Kalau Anda bisa berita Anda jadi trending, oplah Anda naik karena berita itu, Anda dapat rewards. Nggak dapat berita, nggak dipanis, tapi Anda kalah bersaing sama wartawan lain kan. Lama-lama nggak kepake, tanpa harus dipanis. Panis itu kan kayak potong tangan, potong telinga gitu kan. Jadi paradigm ini soalnya, Pak Yesa. Mungkin yang lain sekali. Cukup jelas Mbak Esa, Mas Ella, Mbak Titis.